Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syah Kuala Angkatan 2021. Di sini, saya ingin mempresentasikan kajian saya tentang sebuah jurnal yang berjudul Kajian Permukiman Kumuh di Daerah Bantaran Sungai berdasarkan aspek legalitas di Kelurahan Ororodowo, Kota Malang. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Dalam faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh ini, ada 5 faktor. Yang pertama, ada faktor urbanisasi, yaitu substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosioekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Yang kedua ada faktor lahan perkotaan, yaitu mulai sekarang ini lahan di daerah perkotaan semakin hari lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada faktor prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai. Dan yang keempat ada faktor sosial dan ekonomi. Sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Dan yang terakhir ada faktor tata ruang. Permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Selanjutnya, ada karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Karakteristik permukiman kumuh itu ada dua. Yang pertama ada faktor rumah yang semi permanen dan non permanen, dan yang kedua ada faktor prasarana. Faktor rumah yang semi permanen dan non permanen ini mempunyai 5 poin penting. Yang pertama ada tata letak tidak teratur. Yang kedua ada status bangunan pada umumnya tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Yang ketiga ada kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi. Yang keempat ada kondisi bangunan yang tidak layak huni dan jarak antara bangunan yang rapat-rapat. Nah, dan yang terakhir ada kurangnya kesehatan lingkungan di permukiman tersebut. Dan dalam faktor prasarana kita juga memiliki 5 poin penting. Yang pertama ada aksesibilitas atau jalan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kriteria perbaikan permukiman kumuh. Ada 2 gejala, yaitu gejala sosial dan gejala fisik. Dalam gejala sosial, ada 4 poin yang harus kita perhatikan, yaitu kehidupan sosial yang rendah, status sosial ekonomi yang sangat rendah, tingkat pendidikan yang sangat rendah, kepadatan penduduk yang sangat rendah. Dalam gejala fisik ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kondisi bangunan rata-rata di bawah standar minimum. Yang kedua ada umumnya suatu kampung dengan bangunan non permanen dan semi permanen telah mencapai umur 10 tahun. Yang ketiga ada kepadatan bangunan yang tinggi. Sangat minimumnya ruang terbuka dan jarak antar bangunan. Yang keempat ada kondisi sarana fisik yang di bawah standar minimum. Yang kelima ada daerah yang sangat dipengaruhi oleh banjir, dan yang terakhir ada keadaan daerah memerlukan pengaturan dari segi tata guna lahan. Selanjutnya ada karakteristik fisik, tempat tinggal, dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Di negara-negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas permukiman di kota-kota besar amat terasa. Ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena migrasi dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman yang memadai. Juga mungkin karena pengeluaran yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik fisik tempat tinggal. Pada umumnya, permukiman kumuh dibagi 3 segi, yaitu kondisi fisik, kondisi sosial, dan dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik ini sangat terkait dengan kelayakan hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat di dalam kawasan tersebut.
Dalam memperhatikan karakteristik fisik tempat tinggal, ada 3 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama ada kepadatan penduduk, jarak antar bangunan, dan kualitas bangunan. Dalam kepadatan bangunan, ada beberapa daerah yang termasuk kawasan kumuh yang memiliki kepadatan tidak tinggi, tetapi karena faktor lain seperti kualitas hunian, infrastruktur, dan lainnya yang tidak memadai, menjadikan kawasan-kawasan itu terlihat kumuh. Dan yang kedua ada jarak antar bangunan. Jarak antar bangunan di kawasan kumuh itu sangat dekat-dekat antara satu sama lain dengan bangunan lainnya. Yang ketiga ada kualitas bangunan. Kualitas bangunan di kawasan kumuh, sebagian besar bangunan dengan kondisi rumah tidak layak. Kondisi ini terlihat dari bahan dan konstruksi bangunan yang tidak layak, dan kebanyakan bangunan di sana menggunakan material dari kayu dan papan. Baik, selanjutnya ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang kumuh, pemukim di sini pada umumnya terkonsentrasi pada berbagai jenis pekerjaan di sektor informal, cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan sebagai penjual makanan dan minuman, baik diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain dan dijual olehnya, seperti penjual rokok dan sejenisnya. Selanjutnya, ada aspek legalitas kawasan. Tata ruang dan guna lahan tidak menjangkau wilayah permukiman kumuh, sehingga pengaturan dalam tata ruang untuk skala kecil atau bahkan sangat kecil belum banyak mendapat perhatian kalangan perencana kota. Ada dua aspek legalitas kawasan. Yang pertama ada masalah utama squatter, yaitu kejelasan status atau hak tanah. Tanpa kejelasan status mereka tidak memiliki motivasi lebih untuk memperbaiki kondisi fisik dan lingkungan pemukimannya. Yang kedua, ada mahalnya proses untuk mendapatkan hak itu, membuat sebagian kaum miskin terpaksa masih tinggal di squatter, dan ya seperti itu. Selanjutnya, ada legalitas kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah mengandung dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu bukti surat dan aspek legal. Dalam bukti surat, ada 4 poin penting yang harus kita cermati. Yang pertama ada status atau dasar hukum, alas hak kepemilikan. Dan yang kedua ada identitas pemegang hak, kepastian subjeknya. Yang ketiga ada letak dan luas objek tanah, kepastian objeknya juga. Dan yang keempat adalah prosedur penerbitan. Dan yang kedua adalah aspek legal. Yang pertama ada pengecekan keabsahan sertifikat tanah di kantor pertanahan. Yang kedua ada memastikan si penjual adalah pemegang hak yang sah atas rumah tersebut. Dan yang ketiga ada meminta surat keterangan sengketa dari pengadilan negeri setempat. Yang keempat, meminta keterangan tentang address planning dari kantor dinas tata kota. Dan yang kelima adalah memeriksa izin mendirikan bangunan atau IMB, memastikan, dan yang terakhir adalah memastikan yang mendatangi AJB adalah dari pihak penjual adalah ahli waris yang sah. Jadi syarat-syarat ini harus kita perhatikan ketika kita melakukan transaksi jual beli tanah, rumah, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada legalitas bangunan. Tentang IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan. IMB merupakan landasan sah kita mendirikan bangunan. Nah, IMB ini juga memiliki tujuan. Yang pertama ada untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam bidang perizinan secara mudah, sederhana, dan cepat. Dan yang kedua, untuk mengendalikan setiap gerakan pembangunan agar sesuai dengan teknis konstruksi dan arsitektur sehingga tercapai perencanaan tata kota yang optimal. Dan yang terakhir ada untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang izin maupun masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dalam pengumpulan data ada 5 faktor penting. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu memadukan literatur atau kajian kepustakaan untuk menggali dan mengumpulkan informasi. Nah, juga merumuskan
variabel penelitian penyusunan variabel yang diperoleh dari beberapa sumber. Dan tahapan yang kedua ada tahapan survei. Tahapan pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Yang ketiga ada survei data primer. Survei data primer merupakan kegiatan memperoleh data lapangan secara langsung dengan mengamati kondisi lokasi studi. Metode yang menerapkan metode observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan pemetaan. Yang keempat ada survei data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Studi literatur ini terdiri dari tinjauan teoritis dan pengumpulan data instansi terkait. Dan yang terakhir ada teknik sampling. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap jumlah rumah yang ada pada radius 50 meter dari sempadan sungai. Berikut saya lampirkan rumus dari metode sampling. Baik, berikutnya metode penelitian menurut teknik analisis data. Menurut teknik analisis data, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat terlihat. Data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi adalah data yang telah dikelompokkan. Yang kedua ada analisa chi-square. Chi-square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar, menggunakan pengukuran asosiasi dan hubungan teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian. Berikut saya lampirkan rumus dari chi-square. Baik, selanjutnya ada teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat didekati dari 2 sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur, kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Baik, berikutnya ada gambaran umum karakteristik responden. Menurut karakteristik sosial ekonomi, ada 5 poin penting. Yang pertama ada jenis mata pencaharian. Jadi jenis mata pencaharian masyarakat khususnya pedagang merupakan jumlah terbesar, yaitu sebanyak 44 orang. Diikuti oleh masyarakat yang memiliki jenis mata pencaharian sebagai buruh bangunan sebanyak 40 orang, selanjutnya diikuti oleh jenis pekerjaan sebagai karyawan swasta dan PNS. Yang kedua ada lama tinggal. Dari hasil survei yang dilakukan pada lokasi penelitian, diketahui bahwa masyarakat yang paling lama tinggal di sana sebanyak 36 orang dengan lama tinggalnya di atas 25 tahun, diikuti oleh masyarakat yang lama tinggalnya 20-25 tahun sebanyak 34 orang. Yang ketiga ada jumlah pendapatan. Dari hasil survei, diketahui bahwa masyarakat yang ada pada lokasi penelitian memiliki jumlah pendapatan terbesar sebanyak 24 orang dengan pendapatan antara 200.000 sampai 500.000 rupiah dan 1 juta sampai 1,5 juta, sedangkan jumlah pendapatan paling sedikit yaitu 2 orang dengan pendapatan kurang dari 200.000 rupiah. Dan yang keempat ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dari 100 responden dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari pendidikan SD 10 orang, SMP 22 orang, SMA 40 orang, diploma dan sarjana ada 8 orang. Yang terakhir ada asal. Asal-usul masyarakat yang tinggal pada kawasan sempadan sungai di Kelurahan Oro-Oro-Dowo pada survei 100 responden, yaitu dalam Kota Malang ada 60 responden, dari Kabupaten Malang ada 16 responden, dan dari luar Kabupaten Malang ada 24 responden. Berikutnya, gambaran umum menurut karakteristik fisik tempat tinggal masyarakat. Ada 6 poin yang harus diperhatikan di sini.
Ya, yang pertama ada jarak rumah dengan tempat kerja. Dari hasil survei yang dilakukan diketahui bahwa masyarakat dengan jarak rumah dengan tempat kerja paling banyak adalah pada jarak kurang dari 2 kilometer, sebanyak 60 responden. Sedangkan jarak melebihi 10 kilometer memiliki jumlah responden paling sedikit, yaitu 4 responden. Yang kedua ada jenis bangunan. Umumnya, jenis bangunan yang dimiliki oleh responden yang tinggal di kawasan sepadan sungai memiliki jenis bangunan permanen sebanyak 98 rumah, sedangkan sisanya merupakan jenis rumah semi permanen. Yang ketiga ada kondisi rumah. Dalam hasil survei diketahui bahwa kebanyakan rumah milik masyarakat yang bermukim pada kawasan sepadan sungai di lokasi penelitian memiliki kondisi rumah yang bahan dindingnya tembok, bahan atapnya dari genteng, dan bahan lantainya dari keramik. Dan yang keempat ada luas lahan. Dari hasil survei pada 100 responden yang dilakukan pada lokasi penelitian, ditemukan bahwa rata-rata masyarakat memiliki luas lahan dengan luas lahan antara kurang dari 10 meter kuadrat. Dan yang kelima ada luas rumah. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 100 responden, semuanya menjawab memiliki luas lahan sebesar kurang dari 10 meter kuadrat. Luas lahan yang dimiliki oleh responden terkecil adalah 10 sampai 20 meter kuadrat, sedangkan terbesar ada melebihi dari 10 meter kuadrat. Dan yang terakhir ada fungsi rumah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa rumah masyarakat yang dijadikan untuk tempat tinggal saja sebanyak 60 responden, sedangkan mereka yang menjadikan rumah selain tempat tinggal yang juga digunakan untuk tempat usaha sebanyak 40 responden. Selanjutnya ada gambaran umum menurut karakteristik legalitas tanah dan bangunan. Ada 2 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu status lahan. Dari hasil survei diketahui bahwa yang belum memiliki sertifikat tanah memiliki jumlah terbanyak, yaitu 92 responden, sedangkan yang sudah memiliki sertifikat tanah hanya 8 responden. Dan yang kedua ada status rumah. Di antara responden yang tinggal pada kawasan sempadan sungai di lokasi penelitian, terbanyak adalah mereka yang memiliki rumah yang merupakan milik sendiri, dengan IMB sebanyak 98 orang, sedangkan tanpa IMB sebanyak 2 orang. Selanjutnya, ada gambaran umum menurut analisa keterhubungan faktor sosial ekonomi dan faktor fisik tempat tinggal dengan yang mempengaruhi masyarakat untuk bermukim pada kawasan sempadan sungai. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui keterhubungan kondisi ekonomi dan kondisi fisik tempat tinggal masyarakat yang bermukim pada kawasan sempadan sungai. Teknik analisa korelasi yang digunakan adalah analisa chi-square, di mana fungsi analisa ini untuk mengetahui hubungan signifikan antara variabel yang akan dilihat hubungannya. Apabila dalam pengujian dan antara variabel yang diuji dengan chi-square tersebut memiliki hubungan signifikan, maka langkah selanjutnya dihitung nilai koefisien kontingensinya untuk mengetahui keeratan antara kedua variabel tersebut. Di mana nilai koefisien kontingensi bila analisa ini dilakukan untuk mengetahui keterhubungan kondisi ekonomi dan kondisi fisik tempat tinggal masyarakat yang bermukim pada kawasan sempadan sungai. Teknik analisa korelasi yang digunakan adalah analisa chi-square, di mana fungsi analisa ini untuk mengetahui hubungan signifikan antara variabel yang akan dilihat hubungannya. Apabila dalam pengujian dan antara variabel yang diuji dengan chi-square tersebut memiliki hubungan signifikan, maka langkah selanjutnya dihitung nilai koefisien kontingensinya untuk mengetahui keeratan antara kedua variabel tersebut. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari karakteristik fisik yang mempengaruhi terhadap masyarakat yang bermukim di daerah bantaran sungai. Yang pertama ada jarak rumah di tempat kerja yang relatif dekat, yaitu berjarak 2 km dengan persentase sebesar 60%. Hal ini sangat menguntungkan karena mereka tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju ke tempat kerja mereka, sehingga penghasilan yang mereka dapat setiap bulannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua ada jenis bangunan, dipengaruhi oleh pendapatan dan lama tinggal masyarakat di kawasan sempadan sungai.
Jenis bangunan akan mengalami perubahan mengikuti tingkat penghasilan dan lamanya mereka tinggal. Umumnya, jenis bangunan yang dimiliki oleh responden yang tinggal di kawasan sempadan sungai memiliki jenis bangunan permanen sebanyak 98% rumah, sedangkan sisanya merupakan jenis rumah semi permanen. Kesimpulan yang ketiga ada dari hasil survei yang diketahui bahwa kebanyakan rumah milik masyarakat yang bermukim pada kawasan sempadan sungai di lokasi penelitian memiliki kondisi rumah yang bahan dindingnya dari tembok, bahan atapnya dari genteng, dan bahan lantainya dari keramik. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat yang bermukim di sana sudah mampu untuk memiliki rumah yang layak bila dilihat dari bahan bangunan itu sendiri. Yang keempat ada luas lahan yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa keadaan ekonominya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari luas dan sempitnya lahan yang dimiliki. Dari hasil survei yang dilakukan pada lokasi penelitian, ditemukan bahwa rata-rata masyarakat memiliki luas lahan dengan luas antara kurang dari 10 meter kuadrat. Yang kelima ada luas lahan yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa keadaan ekonomi itu cukup baik. Baik, yang keenam, ada fungsi utama rumah adalah sebagai tempat berlindung dari gejala alam yang mengganggu dan tempat berkumpulnya suatu keluarga dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa rumah masyarakat yang dijadikan untuk tempat tinggal sebanyak 60%, sedangkan mereka yang menjadikan rumah selain sebagai tempat tinggal juga digunakan untuk tempat usaha sebanyak 40%. Berikutnya ada kesimpulan dari faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap masyarakat yang bermukim di daerah bantaran sungai. Yaitu yang pertama ada mata pencaharian masyarakat yang merupakan pedagang sebesar 44%. Yang kedua ada selain itu faktor lama tinggal yang sudah lama dari masyarakat juga mempengaruhi, yaitu sebesar 36%. Hal ini karena masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian sudah sejak lama menempati lahan tersebut untuk bermukim, bahkan ada yang menempati lahan tersebut sudah lebih dari 25 tahun. Yang ketiga ada pendapatan masyarakat yang semakin baik untuk mempengaruhi mereka yang bermukim di lokasi penelitian sebesar 24%. Karena pendapatan yang diperoleh masyarakat sejak awal menempati lahan di lokasi penelitian sampai sekarang mengalami peningkatan atau semakin baik walaupun peningkatan tersebut tidak begitu besar. Adapun kemudahan dalam memperoleh pekerjaan mempengaruhi masyarakat untuk bermukim di lokasi penelitian karena faktor kedekatan dengan pusat kota membuat masyarakat mudah memperoleh pekerjaan walaupun kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pedagang. Yang keempat ada selain faktor-faktor di atas, ada hubungan saudara juga mempengaruhi masyarakat untuk bermukim di lokasi penelitian, yaitu sebesar 78%. Karena masyarakat memiliki hubungan keluarga, terutama karena sudah menikah, namun masih tinggal bersama orang tua, menempati lahan maupun rumah yang merupakan peninggalan orang tua, dan mengikuti keluarga yang sudah lebih dahulu tinggal di lokasi penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan dari faktor aspek legalitas tanah dan bangunan. Yang pertama ada kriteria status lahan yang ditempati oleh seseorang menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan ekonomi dengan status lahan tersebut. Semakin tinggi tingkat ekonominya, maka mereka pun akan mampu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang sah menurut hukum. Dari hasil survei, diketahui bahwa yang belum memiliki sertifikat tanah memiliki jumlah terbanyak, yaitu 92%, sedangkan yang sudah memiliki sertifikat tanah hanya 8 responden. Yang kedua ada status rumah yang jelas juga mempengaruhi masyarakat untuk bermukim di lokasi penelitian. Walaupun mereka menempati lahan sepadan yang secara hukum melanggar, namun mereka bisa untuk membangun rumah di kawasan tersebut dan izin mendirikan bangunan pun dikeluarkan oleh pemerintah untuk bangunan rumah mereka. Dengan adanya kepastian ini, maka masyarakat memilih untuk bermukim di lokasi penelitian. Masyarakat yang menempati lahan milik dinas pengairan harus membayar harga sewa lahan tersebut namun dengan harga yang murah
Dari jumlah responden sebanyak 98% memiliki IMB, sedangkan 2% belum memiliki IMB atau dibangun secara liar. Berikutnya ada kesimpulan menurut keterhubungan antara faktor fisik tempat tinggal dan faktor sosial ekonomi. Dari hasil analisa keterhubungan antara faktor fisik tempat tinggal dan faktor sosial ekonomi masyarakat untuk bermukim di daerah bantaran sungai, faktor yang memiliki hubungan yang pertama ada variabel mata pencaharian dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang kedua ada variabel mata pencaharian dengan variabel fungsi rumah. Yang ketiga ada variabel lama tinggal dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang keempat ada variabel lama tinggal dengan variabel fungsi rumah. Yang kelima ada variabel jumlah pendapatan dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang keenam ada variabel jumlah pendapatan dengan variabel fungsi rumah. Yang ketujuh ada variabel hubungan saudara dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang kedelapan ada variabel hubungan saudara dengan variabel fungsi rumah. Yang kesembilan variabel tingkat pendidikan dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang ke-10 ada variabel tingkat pendidikan dengan variabel jenis bangunan. Yang ke-11 ada variabel tingkat pendidikan dengan variabel fungsi rumah. Dan yang ke-12 variabel asal penduduk dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja, dan yang terakhir ada variabel asal penduduk dengan variabel fungsi rumah. Berikutnya ada kesimpulan menurut keterhubungan antara aspek legalitas dan faktor fisik tempat tinggal masyarakat. Dari hasil analisa keterhubungan antara aspek legalitas dan faktor fisik tempat tinggal yang mempengaruhi masyarakat yang untuk bermukim pada kawasan sempadan sungai di Kelurahan Oro-Oro-Dowo, faktor yang memiliki hubungan itu ada dua. Yang pertama ada variabel status rumah dengan variabel jarak rumah ke tempat kerja. Yang kedua ada variabel status rumah dengan variabel jenis bangunannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Nadia Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.